mewujudkan suatu impian, merubah keadaan dari suatu yang terpencil menjadi populer, dari sepi menjadi ramai, menciptakan magnet sehingga memiliki daya tarik, bukanlah pekerjaan mudah. Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk merealisasikan harapan ini? Ini kita baru melakukan observasi awal. Jadi biasanya pada langkah-langkah awal itu biasanya mengembangkan kawasan, kita melakukan satu pendekatan yang disebut dengan analisis SWOT. Jadi melihat peluang, potensi, kemudian hambatan, dan bagaimana kita mengembangkan kawasan ini. Biasanya langkah-langkah pertama itu menginventarisasi potensi kepemilikan yang kita bisa garap untuk bisa kita lakukan sebagai satu mapping. Di mapping dulu peta kawasannya, kemudian melihat potensi apa di sebelah kirinya, di sebelah kanannya, kemudian bagaimana kita melihat itu sebagai suatu potensi pengembangan kawasan. Secara teknis biasanya kita perlu mapping topografi, hidrologi, kemudian vegetasi, karena kita kan membangun ini nanti tidak sembarangan, harus mempertahankan ekosistem kawasan, mempertahankan vegetasi hijau. Jadi kalau saya yang paling pertama untuk bisa melihat lebih jauh potensinya, potensi kan di dalam kawasan itu ada yang tidak boleh dikembangkan, ada yang boleh dikembangkan. Jadi itu yang pertama dulu. Nah, sambil dalam map lebih makro, kita bisa lihat orang mengakses ini dari mana ke mana. Setelah itu, terus ada yang paling penting di dalam mengembangkan satu kawasan supaya sustain itu adalah bagaimana mengembangkan teori telapak kaki. Bagaimana orang bisa datang banyak di sini, telapak kaki banyak. Nah, itu yang penting, itu yang memang tidak gampang, tapi kita bisa mulai dengan membuat magnet kawasan. Misalnya seperti ini, kawasan wisata pinggir sungai ini kan salah satu sekarang itu Riverside namanya, pengembangan kawasan wisata tepian sungai, termasuk melihat akses dengan sungai. Jangan-jangan kita nanti bisa bikin misalnya satu boat besar, kemudian orang berlayar ke sini dari Sungguh Minasa ke sini, dan tidak terlalu mengandalkan darat, karena ada potensi itu. Nah, sehingga kita dari situ kita pelan-pelan membuat kira-kira program apa yang akan dibuat secara bertahap, langkah-langkahnya apa, termasuk rencana-rencana besar kalau ada. Jadi kita sudah ikutkan dalam rencana induk itu setelah melihat segala macam potensi dan hambatan itu. Kalau di SWOT itu constraint, apa hambatannya? Misalnya hambatan di sini masih kurang penduduk. Bagaimana mereka datang di sini? Menyisihkan waktu, apakah itu family gathering, apakah itu misalnya wisata keluarga, apakah itu misalnya ada yang mereka datang khusus di sini karena makanan khas. Kemudian mungkin juga mengembangkan kegiatan yang bisa membantu masyarakat, misalnya kerajinan bambu. Bayangkan kalau misalnya di sini ada terkenal orang datang membeli kursi-kursi bambu, gazebo bambu misalnya. Nah, itu barangkali yang bisa. Jadi intinya bagaimana teori telapak kaki itu berguna, bergaung sehingga banyak orang datang. Ini kan kita banyak datang ini karena ada tujuan. Setelah itu, setelah ini dibangun, menarik enggak orang datang di sini? Salah satu yang permanen itu biasanya kegiatannya kalau keagamaan itu membuat pondok pesantren. Pondok pesantren itu sudah mengas berbagai kegiatan. Misalnya anak-anak dilatih hafal Quran, tapi dia juga dilatih nganyam, dilatih pertukangan untuk membuat bambu kursi-kursi bambu, terus meja-meja bambu, gazebo, kemudian ornamen-ornamen dari bambu. Kalau memang itu kita lihat sebagai potensi, mungkin kita bisa berbuat itu setelah di mapping dulu, Pak. Karena kita masih dikuasai oleh lapangan, kita belum bisa berbuat. Tapi kalau kita sudah kuasai itu lapangan, oh ini diarsir ini
di Stabilo daerah yang potensi untuk dibuat bangunan. Ini dipotensi untuk wisata air. Misalnya bebek atau apa segala. Ini potensi untuk berlabuh gitu-gitu. Kalau saya itu dulu, karena saya terus terang masih lihat potensi tapi belum bisa dikonkretkan itu karena kita belum punya mapping, menginventarisasi potensi dan masalah dan kendala, sehingga peluang apa yang harus ditangkap. Jadi kalau di akademiknya disebut analisis SWOT. Ya, itu saya kira itu Pak. Mudah-mudahan saya kira bisa lah kita coba, terutama akses jalan lingkar itu Maminasata, kemudian transportasi air. Di Bangkok itu Pak, orang hanya bayar mahal naik di perahu makan maghrib, setelah maghrib kita hanya jalan saja 2 jam, kembali lagi ke situ, itu dibayar mahal. Apa salahnya misalnya kalau kita jadi maghrib di sini kita makan nasi palek ayam paleko, terus setelah itu ada musik di atas musik tradisional di atas kapal. Apakah mimpi-mimpi ini akan terwujud? Kinerja timnya akan menentukan, dibantu oleh masyarakat setempat, didukung oleh pemangku kepentingan dan pejabat setempat. Meskipun sulit, tetapi mereka telah mengambil langkah awal. Pepatah Cina, langkah pertama penting, karena ratusan langkah berikutnya hanya mengikuti langkah pertama. Pesan leluhur orang Makassar, lek baku tanan sembalaku, naku gincir kulingku, tangkum moteran pengetea labuan. Sekali layar berkembang dan kemudian diarahkan, pantang biduk surut ke pantai sebelum sampai di pelabuhan.